teman-teman jabatan fungsional saja, gitu ya. Kemudian nanti evaluasi kinerjanya Bapak Ibu, ini kita sudah tidak ada menggunakan rumusan-rumusan matematis lagi. Kita hanya ngomongin kuadran kinerja saja. Jadi nanti pejabat penilai dalam hal ini akan menentukan apakah setiap hasil kerja dan perilaku kerja pegawai yang dinilai itu termasuk dalam kriteria di bawah ekspektasi, sesuai ekspektasi, atau di atas ekspektasi. Nah, perpaduan antara hasil kerja dan perilaku kerja ini nanti akan menentukan di kuadran mana predikat Bapak Ibu berada, predikat kinerjanya, gitu ya, Bapak Ibu. Ini gambaran umumnya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak WD2, bahwa yang pertama adalah penetapan dan klarifikasi ekspektasi dalam perencanaan kinerja. Ini di sini dialog kinerja tadi disampaikan oleh Pak WD2 ya. Komunikasi dan diskusi dialog kinerja ini sangat ditekankan dalam peraturan ini. Harapannya apa? Karena pada saat penyusunan rencana SKP ini Bapak Ibu kita mengacu pada target organisasi gitu. Target organisasi itu kan grant-nya ada di level organisasi yang diwakili oleh pimpinan organisasi gitu ya. Nah, untuk menerjemahkan sampai ke bawah, men-breakdown, mengkasket dari target organisasi sampai ke target pegawai individu itu perlu dilakukan dialog kinerja gitu ya. Perlu dilakukan menentukan ekspektasi pimpinan, kemudian peran pegawainya dalam mencapai target kinerja organisasi. Dialog kinerja ini sebenarnya tujuannya adalah menjaga agar kita semua anggota tim atau komponen organisasi ini kita bergerak dalam satu rel yang sama, yaitu dalam rangka pencapaian kinerja organisasi yang sudah tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja unit, gitu ya. Kemudian adanya pemberian umpan balik berkala dalam pelaksanaan pemantauan dan pembinaan kinerja. Kembali lagi dialog kinerja Bapak Ibu. Dialog kinerja ini dilakukan untuk memberikan umpan balik, memberikan feedback terhadap hal-hal yang sudah baik dan hal-hal yang mungkin perlu diperbaiki. Dalam rangka apa? Tentu saja dalam rangka mencapai target organisasi. Di sini fungsinya, kalau yang di atas ini dalam perencanaan kinerja kita menentukan siapa berperan sebagai apa dalam mencapai target organisasi. Nah, kalau yang kedua ini untuk memastikan bahwa setiap pegawai dengan peran-perannya bergerak bekerja dalam rel yang sama gitu. Jangan sampai ada yang perlu diperbaiki tapi dibiarkan gitu ya, tidak diperbaiki, atau yang sudah baik yang perlu mendapatkan apa ya, motivasi kembali, dibiarkan saja juga akan turun nanti motivasinya, seperti itu. Kemudian ada evaluasi kinerja pegawai dalam melakukan penilaian kinerja. Nah, evaluasi kinerja pegawai ini sesuai dengan peraturan ini ada dua jenis, yaitu siklus pendek dan siklus penuh atau tahunan. Nah, khusus untuk tahun 2022 ini, karena memang kita masih peralihan ya Bapak Ibu ya, penyesuaian dengan peraturan baru ini, di Kemendikbud sendiri kita putuskan, kita ambil kebijakan untuk fokus dulu di tahun 2022 ini untuk di siklus penuh saja. Sedangkan siklus pendek, itu nanti rencananya akan kita eksekusi atau akan kita implementasikan di 2023. Harapannya sudah ada aplikasi yang mengakomodir ya Bapak Ibu ya, sehingga tidak terlalu menyulitkan. Nah, kemudian tindak lanjut seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak WD2 bahwa ada reward and punishment sesuai dengan hasil evaluasi kinerja. Nah, kemudian ini untuk perencanaan kinerja karena kita baru ya Bapak Ibu, sebenarnya peraturan ini terbitnya di bulan Februari, namun baru bulan April kami mendapatkan sosialisasi dari Menpan, kemudian kami tindak lanjuti dengan sosialisasi ke seluruh unit di lingkungan Kemendikbudristek, walaupun hanya perwakilan ya,
kemarin. Kemudian, nah ini yang Bapak Ibu lakukan adalah untuk mensosialisasikan kembali ke seluruh anggota tim di lingkungan unit masing-masing. Nah, karena kita fokusnya di awal tahun bahwa perencanaan itu di awal dokumen sasaran kinerja pegawai itu diawali dengan penyusunan atau perencanaan kinerja sampai dengan di akhir adalah evaluasi. Nah, untuk perencanaan kinerja itu sendiri ada beberapa step Bapak Ibu. Di sini ada 8 step. Namun untuk step 1 sampai dengan 3 ini ranahnya pimpinan unit kerja, gitu ya. Melihat gambaran keseluruhan organisasi sesuai dengan Renstra ataupun perjanjian kinerja. Kemudian penetapan klarifikasi ekspektasi hasil kerja dan perilaku kerja JPT atau pimpinan unit ke dalam format SKP. Kemudian untuk kepimpinan unit ini lampirannya adalah manual indikator, di mana manual indikator ini merupakan penuangan dari dokumen definisi operasional Renstra yang dituangkan ke dalam format manual indikator sesuai dengan peraturan ini. Kemudian yang keempat, menyusun strategi pencapaian hasil kerja. Nah, ini yang perlu dilakukan oleh para ketua tim di bawah pimpinan unit kerja, gitu ya. Setelah ditentukan strategi pencapaiannya, baru membagi peran pegawai di bawahnya berdasarkan strategi yang sudah ditentukan tadi. Setelah itu menentukan jenis rencana hasil kerjanya, apakah termasuk hasil kerja utama atau hasil kerja tambahan. Sebenarnya di sini ada perbedaan juga Bapak Ibu. Di hasil kerja ini memang sama utama atau tambahan gitu ya. Namun yang membedakan adalah kalau yang tahun lalu, tahun 2021 Juli Desember 2021 sesuai dengan Permenpan 8, itu yang menjadi kinerja utama adalah yang sesuai dengan tusi jabatan dan juga sesuai dengan cascading atau sesuai dengan pencapaian organisasi. Jadi harus memenuhi 2 kriteria itu. Baru bisa masuk ke hasil kerja atau rencana kinerja utama. Tapi kalau yang sekarang, Bapak Ibu, setiap apa yang Bapak Ibu lakukan selama sesuai ketentuan sih bilangnya untuk hasil kerja utama adalah yang merupakan pekerjaan-pekerjaan yang merupakan prioritas tinggi organisasi. Sedangkan yang prioritas rendah dari organisasi adalah masuk ke kinerja tambahan atau hasil kerja tambahan. Siapa yang menentukan prioritas ini utama ataupun rendah itu ada di pimpinan organisasi, gitu ya. Namun dapat kami sampaikan di sini apa yang Bapak Ibu lakukan, mohon maaf, apa yang Bapak Ibu kerjakan dalam pekerjaan sehari-hari Bapak Ibu pasti dalam rangka untuk pencapaian target organisasi ya Bapak Ibu. Tidak mungkin Bapak Ibu punya niat saya nggak akan bekerja untuk mencapai target organisasi. Saya kerja mati-matian bukan untuk target organisasi, itu kayaknya kok nggak mungkin ya Bapak. Jadi selama masih dalam rangka pencapaian target organisasi itu silakan dimasukkan ke hasil kerja utama. Kemudian penetapan klarifikasi ekspektasi hasil kerja dan perilaku kerja untuk jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Nah, ini sudah ranahnya kita sebagai pegawai atau anggota tim atau anggota dari organisasi. Ya. Kemudian yang ini adalah nomor 8 ini adalah lampiran SKP-nya. Itu menyepakati sumber daya, skema pertanggungjawaban, dan konsekuensi pencapaian kinerja. Ini contohnya ya Bapak ya, kita masuk ke contoh gitu ya. Ini yang kami ambil di sini adalah contoh di Biro SDM gitu ya, yang lebih dekat dengan kami gitu. Pada saat menyusun mencoba membuat simulasi ini. Ini dokumen perjanjian kinerja Bapak Ibu. Jadi di dokumen perjanjian kinerja Kepala Biro ini ada sasaran kegiatan, ada indikator, ada target. Satu sasaran kegiatan ini kebetulan di sini ada 3 dan satu lagi ada 2 gitu ya, dengan masing-masing targetnya. Nah, untuk pimpinan unit kerja ini tinggal dituangkan saja ke dalam format SKP-nya. Kalau kita lihat sasaran kegiatannya yang warna kuning ini terdiri dari 3 indikator gitu ya. Yang kedua ini meningkatnya tata kelola,
Ini ada 2 indikator. Nah, ini bagaimana menuangkan dalam SKP-nya, cukup seperti ini saja. Nih, hasil kerja utama ini yang dari sasaran kegiatan tadi dimasukkan ke dalam hasil kerjanya. Sedangkan indikatornya tadi masuk ke bawah di ukuran keberhasilan atau indikator kinerja individu. Nah, kemudian yang perlu ditambahkan di sini adalah di sini ditambahkan penugasan dari siapa, ya Bapak Ibu. Tambahkan penugasan dari siapa. Kebetulan di sini ada penugasan dari Ibu Sesjen, gitu ya. Kemudian untuk indikator atau ukuran keberhasilannya ditambahkan di dalam kurung perspektifnya, Bapak Ibu. Di situ ada perspektif penerima layanan, perspektif proses bisnis, perspektif penguatan internal, dan perspektif anggaran. Ini khusus untuk yang pimpinan unit kerja, gitu ya Bapak Ibu ya. Ini tinggal menuangkan. Yang sasaran tadi dari dokumen perjanjian kinerja, sasaran tadi dituangkan di atas, ya, yang kuning ini. Kemudian yang indikator yang masuk ke bawah, yang ukuran keberhasilan indikator ini beserta targetnya boleh dituliskan seperti ini. Kalau kami definisikan seperti ini, 35% pegawai memperoleh nilai kinerja seperti ini. Kemudian lembar selanjutnya adalah perilaku Bapak Ibu. Jadi ini satu kesatuan ya Bapak Ibu ya, antara hasil kerja tadi dan perilaku kerja ini adalah satu form yang sama. Jadi ini bersambung gitu ya. Ini tadi seperti yang disampaikan oleh Pak WD2, ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Di mana masing-masing aspek perilaku kerjanya ini mempunyai 3 indikator, gitu ya. Nah, kemudian di kolom kanannya di sini ada ekspektasi khusus pimpinan. Ini gunanya untuk apa? Seperti yang tadi disampaikan bahwa peraturan ini adalah meletakkan ekspektasi pimpinan. Ada dialog kinerja untuk klarifikasi ekspektasi pimpinan. Dan di sini perannya Bapak Ibu. Jadi, untuk perilaku kerja pun, jika memang pimpinan mempunyai ekspektasi khusus terhadap si pegawai, itu silakan dituliskan. Misalnya, berorientasi pelayanan, ramah cekatan, solutif, dapat diandalkan. Misalnya Sinta ini nggak ramah gitu ya, misalnya ditambahkan di sini, misalnya lebih ramah gitu. Jadi boleh ditambahkan. Kalau memang tidak ada ekspektasi khusus, kosongkan saja seperti ini, nggak apa-apa. Jadi kita mengikuti indikator yang ada saja. Gitu. Setelah itu ditandatangani oleh pegawai yang dinilai dan pejabat penilai kinerja. Nah, kemudian itu tadi yang saya sempat sampaikan terkait dengan penyusunan rencana JPT atau pimpinan unit mandiri. Ada perspektif tadi ya Bapak Ibu ya. Di sini ada perspektif penerima layanan, perspektif proses bisnis, perspektif penguatan internal, dan juga perspektif anggaran. Ini alur kerjanya. Nah, ini contohnya lagi Bapak Ibu. Kalau kita lihat tadi, jadi kalau kita lihat SKP-nya pimpinan kepala biro tadi ya, ada 5 indikator. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan nanti 5 indikator ini diturunkan ke ketua tim di bawah kepala biro. Gitu ya. Ini contohnya di sini ada ketua tim mutasi dan ketua tim manajemen kinerja, manajemen karir gitu ya. Nah, di sini misalnya untuk indikator 113 ini, persentase pegawai yang menjalani mutasi ini akan dieksekusi oleh 2 tim, yaitu tim mutasi dan tim manajemen karir. Di mana di tim mutasi adalah unsur penyelesaian dokumen administrasi KP, mutasi jabatan, dan mutasi lainnya. Sedangkan untuk tim manajemen kinerja, dia akan mengeksekusi dari sisi JPT, administrator, pengawas, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi, bisa saja satu indikator dieksekusi oleh lebih dari 2 tim.
Hanya perbedaannya ditentukan tim yang satu fokus pada apanya, tim yang satu lagi fokus pada apanya. Jadi tidak satu indikator ini punya satu tim gitu, enggak harus seperti itu. Nah, ini kami mencontohkan untuk ketua tim mutasi ini dengan ada 3 ini ya, 3 hasil kerja. Bahasanya Bapak Ibu ya, bahasanya kita menggunakan bahasa hasil kerja. Itu usul penyelesaian dokumen administrasi KP yang diproses dengan cepat dan akurat. Bahasanya masih sama dengan bahasa yang kita gunakan pada Juli Desember 2021 ya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk ketua tim mutasi dia punya 3 hasil kerja di sini untuk mengeksekusi indikator 1-3. Nah, 1-2-3 punya tim mutasi ini akan dibawa oleh ketua tim mutasi ke para anggota timnya. Samping ini. Ketua tim mutasi ada 1, 2, 3 ya Bapak Ibu ya. 3 ini kemudian masing-masing di breakdown ke anggota timnya. Kebetulan ini kami ngasih contohnya di mutasi lebih banyak ke kepegawaian ya. Ada analis kepegawaian, ada pengadministrasi kepegawaian. Misalnya usul penyelesaian dokumen administrasi diproses dengan cepat dan akurat ya. Nah, ini si Budi, ini analis kepegawaian, ini melakukan yang dia lakukan adalah verifikasi dokumen usulan gitu ya. Maka karena yang diinginkan oleh peraturan ini adalah bahasa hasil kerja, maka yang kita tuliskan adalah dokumen usulan kenaikan pangkat yang telah diverifikasi secara hanya memparafrase dari bahasa aktivitas menjadi bahasa output gitu ya Bapak Ibu ya. Dan seterusnya. Kemudian yang bawah ini Adi, pengadministrasi kepegawaian. Ini dia yang membuat draft usulannya. Nah, yang membuat draft usulannya sebelum dilakukan verifikasi oleh Budi. Ceritanya seperti itu. Jadi ini yang dibuat oleh Budi adalah draft usulan KP dari wilayah mana saja terproses atau yang telah diproses sesuai dengan persyaratan dan disusun secara akurat dan tepat waktu. Misalnya seperti itu. Nah, ini sama seperti yang tadi, intinya caranya sama, mendefinisikan output atau hasil kerja apa saja dalam mencapai output dari atasan kita. Nah, kalau kita lihat di sini, semuanya tiga-tiganya dieksekusi oleh 2 pegawai ini ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita lihat di Budi ini ada 5 ya, 1, 2, dokumen usul kenaikan, draft SKKP, draft SK mutasi, kemudian dokumen usulan mutasi, dan draft SK mutasi. Ada 5 ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah ini baru dituangkan ke dalam format SKP. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat kan Budi ya, analis kepegawaian. Ada 5 tadi ya. 1, usulan KP, SKKP, draft SK mutasi, usulan mutasi, draft SK mutasi. Gitu ya, ada 5. Nah, setelah itu dituliskan penugasannya dari siapa. Kebetulan Budi ini dari matriks tadi, penugasan hanya dari ketua tim mutasi. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak WD2, bahwa ini kita saat ini sifatnya agile, Bapak Ibu. Artinya kita bisa mendapatkan penugasan lintas tim, bahkan lintas unit, bahkan bisa lintas eselon 1, itu tuh bisa. Nah, itu tinggal dituliskan di sini penugasan dari siapa. Kebetulan di sini contohnya ini adalah satu garis ya Bapak Ibu ya, penugasan hanya dari ketua tim mutasi saja. Jadi dia tidak mendapatkan penugasan dari tim yang lain. Ketika dia mendapatkan penugasan dari tim lain, artinya nama yang bersangkutan, nama Budi ini misalnya ada di matriks tim yang lain gitu. Misalnya di sini Budi ini masuk ke dalam tim manajemen karir misalnya, maka
di tim manajemen karir ini, di sini misalnya ketua tim manajemen karir, di bawah ada nama Budi gitu. Sehingga nanti ketika dituliskan di SKP Budi, di sini bisa dituliskan selain dari penugasan dari ketua tim mutasi, bisa dituliskan di bawahnya ada penugasan dari ketua tim manajemen karir seperti itu. Ada sifatnya yang memang bisa lintas ya. Nah, setelah itu ditentukan dari matriks tadi, hasil kerja yang kita tuangkan dalam matriks itu dituliskan di atas ya Bapak Ibu ya, di hasil kerjanya. Bawahnya adalah ukuran keberhasilan atau indikator untuk setiap hasil kerja yang sudah kita tentukan gitu. Misalnya di sini dokumen usulan KP gitu ya, jumlah usulan KP yang sesuai dengan persyaratan diproses 100%. Artinya yang ada di meja bersih semua diproses. Kemudian ketepatan waktu dalam memeriksa surat usul 1 jam per unit kerja misalnya. Dan seterusnya ke bawah. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak WD2, ada dua format ya. Jadi format sesuai dengan Permen PAN 6 ini, kita bisa memilih mau kita menggunakan format kualitatif atau menggunakan format kuantitatif. Tapi harapannya dalam satu unit menggunakan format yang sama. Ada plus minusnya Bapak Ibu. Kalau kita menggunakan format kualitatif, bentuknya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Hasil kerjanya di atas, baru bawahnya indikator. Hasil kerja di atas, indikator. Hasil kerja di atas, indikator, dan seterusnya. Ini satu kesatuan ya Bapak Ibu ya, file dokumen ini, hasil kerja dan perilaku, ini ditulis ke bawah, ini untuk kepentingan paparan saja, dituliskan di samping, tapi ini seharusnya ke bawah gitu ya, untuk perilaku kerjanya sampai dengan tanda tangan. Kenapa kita mencontohkan yang kualitatif ini? Karena ketika kami dalam proses simulasi kemarin ya Bapak Ibu ya, itu kami merasa bahwa kualitatif ini yang lebih efektif gitu ya digunakan. Karena apa? Karena yang pertama, untuk kualitatif ini dapat juga mengakomodir pekerjaan-pekerjaan yang bersifat kuantitatif. Misalnya, ketepatan waktu ini bisa 1 jam. Jadi angka ini tetap diperkenankan, tidak ada masalah gitu ya. Jadi misalnya ada jumlah usul kenaikan pangkat, ditulis jumlah usulnya berapa, itu pun diperkenankan. Gitu. Jadi bisa mengakomodir seperti itu. Kemudian yang kedua, karena sifatnya adalah berdasarkan ekspektasi pimpinan, maka pada saat melakukan evaluasi nanti juga ada beban ada di pimpinan atau beban di pejabat penilai kinerja. Nah, pada saat evaluasi ini nanti, kalau kita menggunakan kualitatif ini, yang perlu dievaluasi oleh pejabat penilai adalah untuk setiap hasil kerja saja. Jadi kalau di sini ada 5 hasil kerja, maka pejabat penilai hanya perlu melakukan umpan balik terhadap 5 hasil kerja ini saja. Sedangkan kalau kuantitatif, mungkin Bapak Ibu masih ingat kalau kuantitatif bentuknya sama seperti yang di Juli Desember kemarin ya. Itu kan ada indikator. Saya coba melangkah dulu ya. Nah, di sini nih contohnya. Ini contoh kuantitatif ya Bapak Ibu ya. Ini contoh kuantitatif. Ini kalau kuantitatif sama persis sama yang kemarin. Ada rencana hasil kerja atasan yang diintervensi, kemudian rencana hasil kerja kita, aspeknya apa aja, indikatornya apa, targetnya apa, gitu ya. Dan nanti pada saat evaluasi, jika unit Bapak Ibu menetapkan menggunakan kuantitatif, maka yang perlu dilakukan evaluasi atau yang perlu dilakukan umpan balik oleh pejabat penilai adalah setiap indikatornya, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya satu hasil kerja ini ada 3 indikator. Kayak yang Budi tadi ada 5 indikator gitu ya. Ada 5 hasil kerja. 5 hasil kerja masing-masing hasil kerjanya ada masing-masing indikatornya ada 3. Berarti 15 kali 3 15.
Berarti harus ada 15 item yang dilakukan umpan balik. Nah, itu yang makanya kami sampaikan kepada yang kami contohkan itu lebih ke kualitatif karena lebih efektif saja gitu ya, karena yang dilakukan evaluasi oleh pejabat penilai tidak hanya satu orang pegawai saja, bisa jadi ada di unit-unit di biro, unit-unit di Kemendikbud itu satu unit 300 pegawai. Bayangkan 300 pegawai untuk jika setiap pegawai ada 10 hasil kerja di mana masing-masing hasil kerjanya terdiri dari 3 indikator, ya akan luar biasa banyak. Makanya kemarin kami sampaikan kita boleh menggunakan kuantitatif. Sedangkan untuk kuantitatif sendiri, kelebihannya adalah sama persis dengan yang Juli Desember. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya Juli Desember, gitu ya, itu sudah tinggal dituangkan. Misalnya rencananya tidak banyak berubah, Mbak, sesuai saja, tidak banyak berubah dari yang tahun lalu. Jadi tinggal dituangkan. Tuh, enaknya di situ. Cuman pada saat evaluasi yang lumayan gitu untuk Bapak Ibu pejabat penilai. Nah, kemudian ini ada lampiran SKP-nya. Kalau yang dulu seperti yang disampaikan Pak WD2 tadi, untuk yang Juli Desember 2021, seperti kita ingat ya Bapak Ibu ya, lampirannya adalah lampiran keterkaitan dengan butir kegiatan. Ini hanya untuk JF saja. Tapi untuk yang saat ini, yang sesuai dengan Permen PAN RB nomor 6 ini, lampirannya bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Lampiran seperti ini. Ada dukungan sumber daya, skema pertanggungjawaban, dan konsekuensinya. Dukungan sumber daya itu apa? Dukungan sumber daya adalah dukungan apa saja yang bisa diberikan pimpinan agar pegawai dapat memenuhi ekspektasi tadi. Gitu ya. Karena kita tahu hasil kerja itu berdasarkan hasil dialog kinerja yang tertuang dalam matriks peran dan hasil, dan itu merupakan ekspektasi dari pimpinan. Gitu. Nah, ini untuk dukungan sumber dayanya, itu dukungan sumber daya apa saja yang bisa diberikan pimpinan agar pegawai bisa memenuhi ekspektasi pimpinan tersebut. Dapat berupa sumber daya manusia, anggaran, peralatan, dan seterusnya. Nah, ini yang perlu diisikan adalah dukungan sumber daya yang bersifatnya belum ada. Kalau contohnya seperti ini, kemarin ada yang mengkritisi, Mbak, misalnya printer, tinta, kertas ini kan sudah ada, apa perlu dituliskan? Kalau memang sudah ada dan tidak memerlukan tambahan lagi, tidak perlu dituliskan. Ini contohnya misalnya butuhnya printer kan sudah ada, tapi kan printernya tidak berwarna, yang dibutuhkan adalah berwarna, itu silakan dituliskan. Yang penting sifatnya rasional dan realistis Bapak Ibu ya, karena ini sesuai dengan kemampuan organisasi juga. Dan ini adalah kesepakatan. Ya. Yang kedua adalah skema pertanggungjawaban. Skema pertanggungjawaban ini adalah kesepakatan tentang kapan progres hasil kerja yang sudah kita tentukan di lembar pertama SKP tadi dilaporkan oleh pegawai kepada pimpinannya. Bisa di sini progres penyelesaian SK dilaporkan secara berkala sesuai dengan periode SK misalnya. Kemudian konsekuensinya, pegawai memahami konsekuensi apa yang akan diterima atas pencapaian kinerjanya. Di situ ada konsekuensi jika tercapai atau konsekuensi jika tidak tercapai. Kemudian dokumen lampiran ini pun ditandatangani oleh kedua belah pihak, oleh pegawai dan juga oleh pejabat penilai kinerja. Ini untuk umpan balik berkalanya. Ya, seperti ini Bapak Ibu ya, umpan balik berkala ini meliputi proses pemberian feedback atas hal-hal yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki kapanpun dibutuhkan. Dapat dilakukan secara langsung, tatap muka, ataupun tidak langsung. Kemudian kapan? Nah, umpan balik ini dapat diberikan kapan saja, bisa atas inisiatif pemberi umpan balik, ataupun dari inisiatif pegawai sesuai dengan kebutuhan. Kemudian siapa yang memberikan umpan balik berkala ini?
Yang memberikan umpan balik berkala ini yang wajib melakukan adalah pimpinan atau pejabat penilai kinerja. Kemudian dapat juga umpan balik ini dilakukan oleh pejabat lain yang memberikan penugasan pada pegawai. Misalnya yang tadi ya, kalau Budi tadi ada di tim manajemen tim mutasi pegawai, maka yang wajib melakukan umpan balik adalah ketua tim mutasi pegawai atau penilai kinerjanya. Jika Budi ditugaskan di tim lain, yaitu tim manajemen karir, maka ketua tim manajemen karir pun berhak untuk memberikan umpan balik terhadap si Budi, gitu. Atau rekan setingkatnya, atau pegawai di bawahnya. Intinya umpan baliknya ini bisa secara 360 derajat. Gitu. Kemudian ongoing feedback ini perlu dilakukan secara intens Bapak Ibu ya. Apa saja yang perlu menjadi dialog itu seperti yang tadi, apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki, kendala atau masalah yang dialami pegawai, kemudian untuk menentukan alternatif solusinya dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kinerja pegawai. Karena sebagaimana yang saya sampaikan di awal bahwa pegawai dalam melakukan pekerjaannya, dalam menghasilkan kinerjanya adalah dalam rangka untuk pencapaian target organisasi. Jika terjadi kendala ataupun masalah yang dialami pegawai, harapannya ada solusi sehingga target organisasi tidak terganggu pencapaiannya. Nah ini Bapak Ibu, untuk evaluasi kinerja pegawai. Untuk evaluasi periodiknya gambarannya seperti ini. Namun saya mau skip saja karena kita mau ke full akhir tahun saja gitu ya. Untuk evaluasi kinerja pegawainya di akhir tahun itu sama ya Bapak Ibu ya, kita seperti yang saya sampaikan di depan, kita ngomongin kuadran gitu ya. Di sini ada 9 kuadran. Yang pertama, tahap pertama yang harus dilakukan adalah untuk menentukan predikat organisasi gitu ya. Predikat kinerja organisasi itu didapatkan dari hasil kerjanya, dan delivery ekspektasi pimpinan yang tadi ya, hasil kerja tadi yang atas. Apakah di bawah ekspektasi, sesuai ekspektasi, atau di atas ekspektasi. Kemudian dipotongkan dengan indeks RB, gitu ya. Indeks RB-nya ini kemarin saya sempat dapat info katanya kalau indeks RB itu kan per kementerian ya, berarti kita satu kementerian, setiap unit di kementerian kita di Kemendikbudristek itu kemungkinan bisa sama gitu untuk yang bawah ini, untuk sumbu X-nya ini. Nah, kemudian dipotongkan misalnya indeks RB-nya sangat baik gitu ya, kemudian hasil ekspektasi pimpinannya, hasil kerjanya tadi itu sesuai ekspektasi misalnya, maka dia ada di predikat baik, gitu, dan seterusnya. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk menentukan pola distribusi kinerja pegawai. Kalau kita lihat di sini kuadrannya Bapak Ibu ya, kita bisa langsung kita tempel gitu ya. Kalau yang istimewa ini ada di sangat baik. Kalau yang baik ini sama ya, di baik sini L ini. Kalau kurang, ada di kurang, sangat kurang, butuh perbaikan, ada di 2 ini. Nah, kalau misalnya kita ada di unit organisasi kita ada di kriteria baik, maka distribusi pegawainya sebagian besar pegawai di lingkungan unit kita ada di posisi baik gitu, ada pada predikat baik. Kalau kita di istimewa organisasinya, maka sebagian besar ada di sangat baik gitu. Fungsinya seperti itu. Untuk apa seperti itu? Karena agar linear antara capaian organisasi dengan predikat kinerja pegawai. Nah, ini penjelasannya Bapak Ibu ya terhadap rating kinerja pegawai. Ada di atas ekspektasi sama ya, antara yang kiri adalah hasil kerja dan perilaku kerja. Sama-sama ada 3 rating, yaitu di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, dan di bawah ekspektasi. Hasil kerja ada di sumbu Y, perilaku ada di sumbu X. Gitu ya.
Kemudian di atas ekspektasi adalah jika sebagian besar atau seluruh hasil kerja di atas ekspektasi dan tidak ada hasil kerja utama yang di bawah ekspektasi. Dan umpan baliknya sebagian atau seluruhnya menunjukkan respon positif dan seterusnya gitu ya Bapak ya. Kemudian untuk yang perilaku kerja itu kalau di atas ekspektasi itu si pegawai sudah konsisten menjalankan core value ASN tadi yang perilaku tadi untuk diri sendiri maupun orang lain dan seterusnya ke bawah. Nah, siapa yang menentukan di atas sesuai di bawah ini siapa? Yaitu pejabat penilai kinerja. Pejabat penilai kinerja ini dasarnya dari mana? Bisa dari pengamatan atau dari di proses dialog kinerja dengan pegawai yang dinilai, ataupun bisa mendapatkan umpan balik feedback dari yang tadi tim yang lain, ketua tim yang lain, kemudian rekan kerjanya atau bawahannya dan seterusnya seperti itu. Intinya dalam menentukan si pejabat penilai dalam menentukan apakah hasil kerja Sinta di atas sesuai atau di bawah dan perilakunya pun di atas sesuai atau di bawah. Beliau akan mencari informasi terkait dengan kinerja Sinta dalam menyelesaikan hasil kerja yang sudah ditargetkan. Dari informasi-informasi tersebut, maka nanti pejabat penilai akan menentukan, oh si Sinta ini ternyata dia secara hasil kerja, dia sesuai ekspektasi. Misalnya secara hasil kerja ternyata Sinta di atas ekspektasi, gitu ya. Tetapi perilaku kerjanya dia biasa saja, jadi sesuai ekspektasi saja. Maka saya ada di predikat kinerja baik. Gitu. Atau bisa saja dia hasil kerjanya luar biasa, tapi perilaku kerjanya itu udah galak dan seterusnya gitu ya, dia di bawah ekspektasi, maka dia akan ada di predikat kurang atau miskendak, seperti itu. Nah, untuk evaluasinya bentuknya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Bentuknya seperti ini. Yang pertama adalah menentukan tadi ya, menentukan capaian organisasinya, apakah di kuadran mana, baik, istimewa, baik, butuh perbaikan, kurang atau sangat kurang. Kemudian ada muncul pola distribusinya yang mana, gitu ya. Nah setelah itu untuk setiap hasil kerja ini pegawai menuliskan realisasi berdasarkan bukti dukung. Saya garis bawahi di sini walaupun ini dituliskan, tetapi di sini realisasi berdasarkan bukti dukung. Ya, jadi harapannya apa yang Bapak Ibu tuliskan ini dapat dipertanggungjawabkan. Jadi ketika pejabat penilai akan melakukan evaluasi terhadap Bapak Ibu, ketika dibutuhkan dokumen usul KP ini mana? Coba sedikit koreksi, coba mana tunjukkan gitu. Silahkan disiapkan gitu ya. Artinya bukti dukungnya ada yang yang menjadi argumentasi bahwa realisasi Bapak Ibu ini sudah sesuai gitu ya. Nah, kemudian untuk setiap hasil kerja ini seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu ya, ini kita masih menggunakan format kualitatif ya. Itu setiap ini pejabat penilai perlu menuliskan umpan baliknya ini. Ini umpan baliknya bisa dari pejabat penilai atau bisa dituliskan dari pihak yang lainnya, misalnya dari pegawai setingkat atau bawahannya dan seterusnya. Seperti ini. Kemudian sama ini untuk untuk hasil kerjanya ini Bapak Ibu dari yang sudah ada tadi umpan baliknya, nanti ada rating hasil kerjanya. Nah, rating hasil kerjanya apakah yang tadi di atas sesuai atau di bawah ekspektasi. Sama halnya juga dengan di perilaku kerja. Perilaku kerja ini langsung pejabat penilai memberikan umpan balik. Contohnya seperti ini. Ya. Nah, untuk setiap perilaku ini kemudian ada rating di bawahnya, rating perilaku kerja. Ini apa? Apakah sesuai, di atas, atau di bawah ekspektasi? Nah, baru dari rating hasil kerja plus rating perilaku kerja didapatkan predikat kinerja pegawai yang dari kuadran tadi.
Ini contoh evaluasi kualitatif. Nah, kalau yang ini contoh evaluasi yang kuantitatif. Untuk perilakunya sama, Bapak Ibu ya, caranya sama. Yang berbeda adalah melakukan evaluasi pada hasil kerjanya. Ya. Untuk setiap indikator ini, pegawai harus menuliskan realisasi berdasarkan bukti dukung. Gitu. Kemudian untuk setiap realisasi ini, pejabat penilai harus memberikan umpan balik, gitu ya. Jadi gambarannya kalau misalnya ada 2, gini ya, untuk kuantitatif berarti ada 6 yang harus diisikan oleh pegawai dan juga oleh pejabat penilai, gitu ya. Kalau menggunakan format kualitatif, karena indikator ini ada di bawah, maka yang perlu dilakukan realisasi dan umpan balik itu hanya untuk masing-masing hasil kerjanya saja, bukan per indikator. Jadi lebih efektif saja sebenarnya. Caranya sih sama, mudahnya sama, gitu ya. Mudahnya sama. Kemudian hanya lebih efektif secara waktu, gitu ya. Secara apa ya? Karena memang pejabat penilai itu kan nggak hanya satu orang pegawai saja yang dinilai ya, jadi kami rasa lebih efektif. Gitu. Untuk penghargaan, itu ada penghargaan sangat baik. Jika predikatnya sangat baik 2 tahun berturut-turut, maka ada diprioritaskan ke dalam talent pool. Kalau predikatnya baik 2 tahun berturut-turut, maka akan diprioritaskan dalam pengembangan kompetensi. Ada sanksi juga Bapak Ibu ya. Kalau tidak memenuhi kinerja JPT atau pimpinan unit, jika predikatnya dimulai dari cukup, maka perlu diberikan waktu 6 bulan untuk memperbaiki kinerjanya. Kalau JPT mulai dari cukup, kalau non JPT atau JA, jabatan administrasi maupun jabatan fungsional, kalau tidak tercapai itu dimulai dari kurang, gitu ya. Kalau pimpinan dari cukup, kalau pegawai dari kurang, gitu ya. Sama-sama diberikan waktu 6 bulan untuk memperbaiki. Jika berhasil memperbaiki, maka melanjutkan ya di posisi yang sama, melanjutkan kinerjanya. Namun jika tidak berhasil, maka dilakukan uji kompetensi kembali. Ada beberapa rekomendasi untuk yang JPT atau pimpinan unit. Rekomendasinya adalah dipindahkan pada jabatan lain yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kalau pegawai itu ada 2 rekomendasi juga, dipindahkan ke jabatan lain yang sesuai dengan kompetensi atau yang lebih rendah. Kemudian, atau ditempatkan sementara pada jabatan tertentu maksimal 1 tahun. Jika setelah 1 tahun tersebut tidak ada lowongan, maka pegawai tersebut dapat diberhentikan dengan hormat. Jadi untuk yang mutasi atau penugasan khusus, kalau untuk yang tugas belajar, saya mau tekankan di yang tugas belajar aja ya Bapak Ibu ya. Bagi Bapak Ibu PNS ataupun ASN ya ataupun B3K yang menjalani tugas belajar, itu ada tiga kondisi ya Bapak. Yang A ini yang pertama itu pegawai melaksanakan tugas belajar di tengah tahun aktif dan kembali bekerja. Kalau yang B kebalikannya, dia pegawai aktif kemudian di tengah tahun dia tugas belajar. Kemudian yang ketiga, dia 1 tahun full, kalau ngomongin kinerja itu 1 tahun full ya Bapak ya, 1 tahun anggaran gitu ya. Misalnya 2022 ini full melaksanakan tugas belajar. Jadi ada 3 kondisi. Nah, jika pada tahun berjalan, tahun 2022 misalnya ya, mengalami kondisi A atau B, ya, maka yang dituliskan adalah hasil kerja pada saat aktif dan hasil kerja pada saat tugas belajar. Contohnya seperti di samping. Seperti ini Bapak ya. Ini 1, 2, 3 ini adalah pada saat dia aktif. Ya. Pada saat dia aktif sebagai pegawai. Dituliskan hasil kerjanya dan indikatornya apa saja. Sesuai dengan pembagian peran dan hasil tadi. Dan jika di tengah tahun ada tugas belajarnya, maka perlu dituliskan di sini hasil
sesuai dengan tugas belajarnya. Misalnya di sini contoh ya, hasil evaluasi akademik semester 1 memuaskan. Ini contohnya dia aktif dulu tengah tahun baru dia kuliah. Makanya dia ini targetnya hasil evaluasi semester 1 memuaskan gitu ya. Nah, kalau sebaliknya tadi dia tugas belajar dulu, kemudian tengah tahun aktif baru dia bekerja, berarti yang nomor 4 ini berubah jadi nomor 1 gitu. Sisanya yang hasil kerja sesuai dengan dia aktif seperti itu. Nah, kemudian jika kondisi C adalah dia full selama 1 tahun utuh 2022 dia posisinya tugas belajar. Maka yang perlu dituliskan pada format SKP hanya yang berkaitan dengan tugas belajarnya saja, juga indikatornya. Jadi contohnya di sini, kalau Bapak Ibu full ya 1 tahun tugas belajar, maka yang perlu dituliskan hanya yang nomor 4 saja. Jadi hanya satu si nomor 4 ini saja. Jadi nanti tulisnya 1 hasil evaluasi akademik memuaskan misalnya, atau ditambahkan yang lain misalnya, boleh. Yang lain dalam rangka tugas belajarnya maksudnya itu ya. Yang dituliskan kalau 1 tahun full dia tugas belajar, maka yang dituliskan dalam hasil kerja di SKP ini adalah yang terkait dengan tugas belajarnya saja. Dan ini kalau ini saya tunjukkan hanya di format depan ya, perilakunya tetap ada ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sebagai informasi saja karena berada dalam masa transisi seperti yang disampaikan di awal tahun 2022 kita evaluasi akhir tahun saja. Umpan balik kinerja silakan jika diperlukan oleh unit masing-masing silakan, tetapi kami tidak mewajibkan untuk mendokumentasikan. Dan nanti tahun 2023 ini juga akan kami sampaikan suratnya jika memang sudah ditentukan gitu ya, dilakukan per semester. Seperti itu, kami kembalikan dulu ke Pak Lukman. Silakan Pak Lukman. Baik, terima kasih Bu Sinta yang telah memaparkan secara detail materi yang terkait dengan peraturan Panmenpan RB nomor 6 tahun 2022. Kita di undangan Bapak Ibu sekalian, kita sampai dengan pukul 12.00 waktu Indonesia bagian tengah, Bu Sinta. Dan bagi teman-teman, saya kira kita langsung ke tanya jawab Bu Sinta ya, atau masih ada informasi lain yang perlu ditambah? Sebenarnya nanti ini kami tunjukkan simulasinya sih Pak gitu. Jadi kalau memang ada pertanyaan boleh, tapi mungkin tidak terlalu lama karena kita langsung masuk saja ke simulasi. Simulasi, ya. Baik, Bu. Jadi ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan yang menjadi catatan penting pada kesempatan ini. Yang pertama bahwa peraturan ini adalah pengganti peraturan sebelumnya tahun 2021. Kemudian hal-hal yang penting perlu diketahui juga bahwa ruang lingkup di peraturan ini adalah PNS dan P3K. Kemudian ada format SKP yang telah dipaparkan tadi, yaitu format kualitatif dan kuantitatif. Kemudian ada evaluasi. Evaluasi kita itu adalah penyelarasan antara kinerja organisasi dan kinerja individu kita. Ada kuantitas, kemudian kualitas dan waktu. Kemudian di akhir evaluasi ada semacam kuadran, yaitu pencapaian kinerja kita, apakah di atas ekspektasi pimpinan ataukah di bawah ekspektasi pimpinan. Kemudian peringkat kinerja kita itu ya kurang, ya baik sekali, sangat kurang, atau butuh perbaikan. Ya.
Itu yang menjadi catatan penting kami, Bu Sinta. Ada juga catatan sedikit, yaitu masalah sanksi, ya, masalah sanksi jika di kuadran atau predikat kita itu berada di kuadran yang sangat kurang misalnya, ya. Saya kira itu, Ibu Sinta, yang perlu kami sampaikan kepada teman-teman atau baik yang ada di lantai 3 gedung administrasi maupun yang ada di Zoom meeting. Bapak Ibu silakan jika ada ya hal yang masih kurang jelas, silakan ditanyakan, ya. Ini mungkin ada pertanyaan di kolom chat ya Pak ya, dari Budian Pane. Oh ya. Kita jawab ini saja, setelah itu kita simulasi gitu ya Pak ya, biar dapat gitu Ya, gambarannya boleh pada Bu saat Sinta. penyusunan. Jadi Bismillah, izin bertanya, mengapa proses evaluasi terbalik gitu ya, kinerja organisasi menentukan kinerja ASN, bukan sebaliknya gitu ya. Betul Ibu, ini juga sebenarnya awalnya kita mengira juga seperti itu gitu ya. Pada saat penyusunan kita top down gitu ya. Pada saat evaluasi harusnya bottom up gitu ya. Pemikiran kami pun begitu. Ternyata pada saat peraturan ini terbit tidak seperti itu. Ada berjalan pada saat penyusunan top down, pada saat evaluasi pun top down tetap. Kenapa? Ini mungkin menurut sepengetahuan kami ya Bapak Ibu ya, antara kinerja organisasi dengan kinerja individu ini berbeda Bapak Ibu pengukurannya gitu ya. Kinerja organisasi itu banyak hal gitu ya, apalagi terkait dengan RB, indeks RB itu penilaiannya terpisah gitu Bapak Ibu, sehingga tidak bisa kita agregat dari bawah ke atas seperti itu sih Bu. Tapi harapannya di sini kinerja organisasi dan kinerja kinerja pegawai itu linier gitu. Seperti itu sih Bu. Kemarin juga kok seperti itu, kok harusnya gambarannya bisa diagregat, ternyata enggak, tetap top down gitu ya. Ternyata memang seperti itu. Kalau indeks RB ini kan Menpan menilai organisasi itu langsung ke organisasinya, bukan berangkat dari pegawainya seperti itu. Jadi mungkin karena memang penilaiannya berbeda sehingga tidak bisa jika diagregat ke bawah. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Tapi kalau memang mungkin dirasa jawaban saya kurang memuaskan, nanti saya akan coba eskalasi ke teman-teman Menpan. Jawabannya seperti apa? Karena menurut pemahaman kami seperti itu sih Ibu. Semoga menjawab ya Ibu Dian Pane. Mana Ibu Dian Pane? Kalau saya kembalikan lagi aja ke Pak Lukman, silakan. Ya, silakan Bapak Ibu. Atau Saya ada tanggapan dari Pak Wadir 2, silakan Pak Wadir. Ya, kasih Bu Sinta, Lukman. Tadi sudah banyak dibahas tentang contoh-contohnya, ya, baik kuantitatif maupun kualitatif. Saya melihat bahwa yang terpotret di situ lebih banyak tugas-tugas tenaga kependidikan. Sementara ASN itu kan di perguruan tinggi ada juga dosen. Kalau tendik itu kan munculan SKP, kalau dosen kan beban kinerja dosen. Nah, kira-kira bagaimana benang merahnya, Bu Sinta, antara beban kinerja dosen dengan target atau kinerja yang ingin dicapai organisasi? Mungkin bisa ada diilustrasikan secara singkat, apakah dengan gambaran-gambaran hubungan antara kinerja individu dengan kinerja organisasi, itu bisa juga diberikan sebuah gambaran kinerja individunya itu bukan teknik tapi
kinerja dosennya atau staf pengajar. Demikian Bu Sinta. Baik, saya Pak Lukman izin langsung menjawab saja ya Pak ya. Silakan Ibu Sinta. Baik, baik Pak WD, saya menjelaskannya kita langsung simulasi saja ya Pak ya. Saya berikan contoh dosen gitu ya. Nanti semua materi akan saya sampaikan melalui Bu Rita ya, atau Pak Lukman gitu ya. Jadi ini kalau Bapak Ibu sudah terlihatkah? Jadi gini Bapak Ibu, ini alhamdulillah kemarin teman di Universitas Maliku Saleh mencoba membuat matriks peran dan hasil antara dekan dan wakil dekan gitu ya. Nah, ini gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Ini dekan ada beberapa dekan punya PK ya Bapak Ibu ya. Anggap saja dekan punya PK ya Bapak Ibu ya. Contohnya PK-nya seperti ini indikator-indikatornya gitu ya. Kemudian nanti indikator ini di breakdown ke bawah ke wakil dekan dan seterusnya. Ini seperti ini. Kemudian untuk wakil dekan ini misalnya wakil dekan 1, 2, 3 ini ke Kajur. Kemudian dari Kajur ke Kaprodi gitu ya. Dari Kaprodi baru ke dosennya. Nah, misalnya kita berangkat dari Kaprodi ya, ini karena dari atas sudah di breakdown ini ya. Kalau kita lihat ini ada beberapa matriks gitu ya. Kita langsung ke dosen saja seperti yang ditanyakan oleh Pak WD. Misalnya kita dari koordinator nih, koordinator program. Kebetulan di Maliku Saleh adanya koordinator program studi gitu ya. Antara koordinator kemudian menurunkan ke dosen. Gitu. Nah ini kebetulan contohnya Pak Asnawi gitu ya sebagai dosen, beliau sebagai lektor. Gitu. Jadi dia akan mengeksekusi target indikator-indikator yang mana. Kemudian kalau biasanya kalau agak bingung, misalnya gini, apa indikator ini, apa indikator yang ini makanya perlu ada proses dialog kinerja tadi, sehingga bisa menentukan, oh ternyata yang saya lakukan, yang saya kerjakan, yang saya hasilkan, itu mendukung indikator yang ABC, bersama pimpinan. Gitu ya. Nah, ini contohnya untuk yang persentase lulusan S1, Prodi Ekonomi Pembangunan ini, yang dilakukan oleh Asnawi adalah, ini awalnya ditulis melakukan wawancara mahasiswa yang mengajukan proposal program mahasiswa wirausaha, lili gitu ya. Kemudian kami coba sesuaikan, sesuai dengan bahasa yang diminta oleh peraturan ini, menjadi hasil kerja. Hasil dari wawancaranya tadi apa? Kita tuliskan saja, hasil wawancara mahasiswa. Kemudian melakukan visitasi ke lokasi dan seterusnya. Sudah kita tuliskan saja hasil visitasinya apa. Gitu. Dan seterusnya ke kanan. Ada keluaran yang dipublikasikan, hasil keterlibatan aktif, gitu ya. Kemudian ini persentase rencana RPS-nya ya disusun sesuai dengan kurikulum dan jumlah mata kuliah yang diampu, pengajaran mata kuliahnya, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, mungkin dari sini Bapak Ibu ya, di sini kemudian ada bimbingan skripsi, kemudian bimbingan mahasiswa, gitu ya. Kemudian hasil pengabdian kepada masyarakat, gitu. Kalau kita lihat di sini mungkin linear ya Bapak Ibu ya dengan yang di BKD. Mungkin buktinya saja yang berbeda. Kalau biasanya kalau di BKD ada SK-nya gitu ya Pak, ada SK apa. Nah ini yang di SKP ini tidak diperlukan SK-SK itu gitu ya. Lebih ke hasil kerjanya dan indikator bahwa hasil kerja tersebut berhasil dilakukan itu indikatornya apa saja. Nah, kalau kita lihat di sini saya kecilin ya Bapak Ibu ya, Pak Asnawi ini beliau hasil kerja yang dihasilkan ada sebanyak 9 di sini. Ada 9, ada hasil wawancara, hasil visitasi, hasil bimbingan skripsi, hasil bimbingan mahasiswa, keluaran penelitian, hasil keterlibatan aktif, pengabdian pada masyarakat, RPS, dan pengajaran mata kuliah. Ada 9. Nah, 9 ini dituangkan ke dalam format SKP-nya
Pak Asmawi ini, ambillah latar kepala ya. Ini ada 9. Nah, ini ada 9. Ada 10 ya? Ada 9 ya, ada kelebihan 1 ini. Harusnya ada 9. Gitu ya. Oh, ini pengabdiannya ada 2. Ini seharusnya 1 saja. Gitu ya. Nah, ketika dituangkan ke dalam SKP-nya yang formatnya kualitatif ya Bapak Ibu ya, bentuknya seperti ini. Hasil wawancara. Jadi apa yang tertulis di matriks ini dituliskannya di hasil kerja. Ya. Baru setiap hasil kerja tadi ditentukan ukuran keberhasilannya apa aja. Contohnya seperti ini. Bentukan SKP-nya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kalau keterkaitan dengan BKD-nya mungkin disesuaikan saja. Hasil wawancara mungkin ada ya Bapak Ibu ya dengan butir-butir atau apa namanya rubrik BKD-nya disesuaikan saja. Karena sekali lagi kalau SKP ini terkait dengan melekat pada status Bapak Ibu sebagai ASN. Kalau BKD melekat pada status Bapak Ibu sebagai dosen. Gitu ya Bapak Ibu ya. Itu. Kemudian ini contohnya hasil wawancara mahasiswa yang mengajukan proposal ini ya. Indikatornya apa saja? Jumlah mahasiswa yang diwawancara berapa? Dokumen hasil wawancaranya tersedia lengkap. Waktu wawancara per mahasiswa berapa? Seperti itu ke bawah. Gitu ya. Misalnya keluaran penelitian yang telah dipublikasikan. Misalnya artikel yang dimuat jurnal internasional, 1 jurnal. Dimuat ini 1 jurnal, dimuat ini 1 jurnal, gitu. 1 proceeding gitu ya, dan seterusnya seperti itu. Contohnya seperti ini. Dan tetap ada perilaku kerjanya. Kemudian ditandatangani oleh pegawai yang dinilai dan pejabat penilai. Kemudian sebagai pegawai juga ada lampirannya, yaitu lampiran ini, lampiran SKP-nya. Dukungan sumber daya, skema pertanggungjawaban dan konsekuensi kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak, pegawai yang dinilai dan juga pejabat penilai kinerja. Contohnya seperti ini. Dukungan sumber dayanya kalau dibuat global seperti ini pun tidak ada masalah. Ya. Dukungan sarpras pengajaran yang memadai, ya boleh seperti ini. Atau didetailkan pun nggak masalah. Kemudian skema pertanggungjawabannya, daftar kehadiran diserahkan ke prodi setiap akhir semester dan seterusnya seperti itu. Contohnya seperti ini. Seperti itu Bapak Ibu Pak Wadir dan Bapak Ibu dosen, contoh untuk di dosen. Gitu. Karena seperti yang Bapak sampaikan tadi, ini kok paparan yang saya tadi sampaikan lebih banyak ke administrasi. Betul Bapak, karena pada saat penyusunan kami di Biro SDM ada kewajiban untuk menularkan atau menyampaikan ke teman-teman di seluruh unit di bawah Kemendikbudristek. Nah, yang terdekat dengan yang kami pahami adalah teman-teman yang di administrasi gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk yang dosen ini alhamdulillahnya ada teman dari Universitas Malikus Saleh yang berkenan untuk menyampaikan beliau mencoba simulasi gitu ya, mencoba simulasi kemudian dikembalikan ke kami untuk dilakukan review gitu. Kemudian kami minta izin kepada beliau apakah diperkenankan untuk kami sampaikan jika ada yang meminta contoh diperkenankan gitu Bapak Ibu. Semoga menjawab ya Pak Sirajudin. Terima kasih Bu Sinta. Sami-sami Bapak. Silakan Pak. Ya, silakan teman-teman yang masih Bapak Ibu yang masih ingin menanyakan terkait materi pada siang hari ini. Jadi gambarannya sama ya Bapak Ibu ya dalam menyusun ini tadi sudah dosen ya. Dosen nanti filenya akan kami coba sampaikan. Kemudian untuk yang ini contoh yang contoh yang administrasi ini dalam bentuk utuhnya sampai dengan evaluasi ya Bapak Ibu ya. Kalau tadi berhenti di sini ya, berhenti di SKP-nya dan lampirannya gitu ya. Untuk menuangkannya pun sama, ini sama sih seperti yang di paparan gitu ya. Intinya dari matriks ke pimpinan unit gitu ya. Kemudian di breakdown ke ketua tim, para ketua tim di bawah pimpinan unit langsung gitu ya.
dia mengeksekusi apa hasil kerjanya atau strategi apa saja untuk mengeksekusi indikator-indikator yang mana saja. Contohnya seperti ini, gitu ya. Baru nanti para ketua tim ini membawa ke anggota timnya. Ini misalnya seperti ini, tim mutasi yang tadi Budi. Kemudian ini tim PSI. Ini gambaran besarnya seperti ini ya Bapak Ibu ya, contoh di Biro SDM. Nah, seperti ini contoh lengkapnya gitu ya. Tim PSI ada ketua tim mutasi, ketua tim PSI itu di tempat saya ya Bapak Ibu ya, ada di PSI. Kemudian tim penghargaan dan peraturan kepegawaian dan seterusnya. Ini kemudian masing-masing ketua tim ini setelah mendefinisikan output atau hasil kerja apa saja yang terkait dengan indikator yang mana, itu baru nanti di breakdown ke di bawah, ini misalnya PSI ya Bapak Ibu ya. Ini setelah menentukan tim perencanaan dan sistem informasi ini mengeksekusi indikator-indikator yang mana, di bawahlah 5 ini ya, ini kebetulan ada 6. Ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ini ke para anggotanya. Nah ini ada 6 ke kanan. Dituliskan ke kanan. Kenapa ke kanan? Karena setiap hasil kerja pimpinan atau hasil kerja ketua tim ini bisa di breakdown menjadi banyak sekali ke bawah. Kalau dituliskan ke bawah lagi, nanti nggak tahu anggota saya, misalnya si Ayu ini mengeksekusi hasil kerja yang mana dari ketua tim kami. Gitu. Jadi makanya dari yang atas tadi dituliskan ke kanan ketua timnya. Kemudian baru ditentukan ke bawahnya. Itu. Nah, yang tertuang dalam SKP ini misalnya SKP pegawainya adalah Budi, ini masih Budi ya. Budi ini tadi ada, Budi ada 5, maka yang dituangkan ke dalam SKP-nya juga ada 5 hasil kerja, gitu ya Bapak Ibu ya. 5 hasil kerja dengan masing-masing ditentukan indikatornya. Itu soalnya kenapa saya sampaikan begini, karena kemarin ada teman dari BPMP mencoba menyusun, ternyata yang di sini ditulis banyak ternyata dimasukkan semua ke dalam indikator gitu. Nah, tidak seperti itu. Yang ada di matriks dituangkan ke dalam hasil kerjanya. Baru masing-masing hasil kerja tadi atau masing-masing yang tersebut dalam matriks itu ditentukan ukuran keberhasilannya atau indikatornya. Nah, seperti ini. Lampirannya, susun lampirannya, baru nanti evaluasi. Evaluasinya gambarannya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, secara dokumen itu yang perlu dicetak pada saat evaluasi sampai dengan kolom umpan balik ini Bapak Ibu, kolom umpan balik berkelanjutan ini. Sampai tanda tangan di bawah. Nah, sedangkan kolom yang warna hijau ini Bapak Ibu adalah kolom bantuan bagi kami untuk melakukan perumusan sebenarnya. Sebenarnya ini hanya sebagai kolom bantuan untuk menentukan bahwa, karena gini Bapak Ibu, kemarin ada pertanyaan gini, Mbak, kalau misalnya ini saya merasa ini sudah baik, terus ada yang kurang baik gitu. Lalu secara general apa dong di sini? Nah, itu sebenarnya sesuai peraturan kita kembalikan di sini. Ada pilihan gitu ya. Ada pilihan, silakan pejabat penilai menentukan apakah si Budi ini rating hasil kerjanya di atas, di bawah, atau sesuai ekspektasi. Tapi kami di sini menyiapkan kolom bantuan ini untuk mensummary Bapak Ibu bahwa per hasil kerja ini apakah sesuai di bawah atau di atas gitu ya. Nah, nanti akan disummary di sini. Di summary di sini ada rekomendasi dari sistem gitu ya. Rekomendasi summary-nya dari atas ini adalah sesuai ekspektasi. Maka silahkan pimpinan apakah mengikuti rekomendasi atau punya
penilaian sendiri gitu. Karena memang konsepnya seperti itu. Sama di perilaku pun berlaku yang sama seperti itu. Lalu nanti ada rekomendasi, apakah sesuai dengan rekomendasi atau rating perilakunya ditentukan sendiri. Misalnya di sini di atas ekspektasi ya. Kemudian tadi rating hasil kerjanya sesuai ekspektasi, kemudian rating perilakunya misalnya sesuai ekspektasi juga, maka dia masih di predikat baik. Bagaimana kalau rating perilakunya di bawah ekspektasi? Maka dia akan berubah perilaku kinerjanya. Predikat kinerjanya akan berubah. Predikat kinerja ini yang mengikuti kuadran tadi ya Bapak Ibu ya. Kalau yang rating perilaku dan rating hasil kerja itu ada 3 pilihan, di atas, sesuai, dan di bawah ekspektasi. Jadi nanti di akhir tahun yang perlu Bapak Ibu siapkan adalah 4 ini ya. Nah, saya coba. Template yang bisa Ibu Bapak gunakan, kalau tadi saya buka file contoh gitu ya, tapi kami juga ada file template yang kosongannya, silakan digunakan gitu ya. Diawali dari PK Kepala Satker, kemudian SKP Kepala Satker, ini yang biru ini punyanya Kepala Satker. Ya. Kemudian matriks tadi menentukan peran dan hasilnya. Nah, kemudian untuk di awal tahun atau rencana SKP itu, idealnya di awal tahun ya Bapak Ibu ya, walaupun karena ini memang ada perubahan peraturan, penyesuaian dengan peraturan yang ada, kita baru berangkatnya di bulan-bulan setelah bulan terus dari direktur. Setelah bulan Juli, Bapak Ibu, nah kita sifatnya untuk di awal tahun atau untuk dokumen awal kita harus punya SKP dan lampiran SKP ini. Yang hijau ini, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian untuk di akhir tahun nanti bulan Desember Bapak Ibu melengkapi 2 ini gitu ya. Evaluasi ini kan untuk hasil kerjanya itu mengambil dari SKP gitu ya. Ini tinggal nanti diisi realisasi oleh pegawai, kemudian umpan balik oleh pejabat penilai gitu ya. Kemudian setelah ini selesai, ada dokumen ini Bapak Ibu. Kalau mungkin Bapak Ibu masih ingat, ini dokumen apa? DP3 ya Bapak Ibu ya, kalau masih kenal DP3. Kalau saya masih pernah soalnya DP3 ini. Atau mungkin bahasa yang sekarangnya PPKP ya. Kalau yang sekarang namanya dokumen evaluasi kinerja pegawai. Nah, ini ada 2 model. Kok ada 2? Kenapa, Mbak? Karena yang di sebelah kiri kalau tidak ada keberatan, yang sebelah kanan ini kalau ada keberatan. Jadi, kalau tidak ada keberatan, jadi Bapak Ibu fine-fine saja dengan nilai yang Bapak Ibu terima, maka penandatanganan cukup dengan pejabat penilai kinerja saja. Tapi kalau ada keberatan terhadap penilaian yang diberikan, maka penandatanganan sampai ke atasan pejabat penilai kinerja. Seperti itu. Karena ini sifatnya apa? Jika ada keberatan, maka nilai akhir yang diambil adalah keputusan dari atasan pejabat penilai kinerja. Seperti itu. Jadi, yang perlu saya garis bawahi, kita fokus dulu di hijau ini, SKP dan lampiran ini. Alurnya sama, dari PK, SKP, manual indikator, kemudian matriks ini yang terpenting adalah matriks yang tadi ya, cascading pohon kinerjanya tadi. Kemudian baru nanti di SKP, menuangkan dari matriks, kemudian lampirannya. Jadi akhir tahun ditambahkan evaluasi dan dokumen evaluasi. Seperti itu. Saya kembalikan dulu ke Pak Lukman, silakan Bapak. Ya, terima kasih Bu Sinta. Kita masih ada waktu kurang lebih 15 menit. Kepada teman-teman yang ada di Zoom, silakan Bapak Ibu. Khususnya Bapak Ibu yang masih mempertanyakan terkait masalah pengisian atau SKP ini. Jadi tadi untuk teman-teman dosen, Bapak Ibu, itu wajib mengisi SKP karena itu melekat sebagai
dosen sebagai ASN. Ya. Silakan Bapak Ibu. Bu Sinta, maaf Iya, Bu Sinta, iya di Bapak. kolom Di kolom chat chat. sudah ada beberapa, kita coba jawab yang di kolom chat ya Pak ya. Silakan mungkin Ibu Sinta pilih mana yang silakan Ibu. Kita coba jawab semua aja ya Pak ya, semoga bisa Baik Bu. menjawab. Baik. Baik. Ini tadi lanjutan ini nih Pak Ibu Yoyik ya, Ibu Yoyik Mardiana, kenapa kembali pakai Excel? Padahal SKP sudah bagus di web. Mungkin aplikasi SKP ya, Bu ya. Di PNUP pakai aplikasi SKP? Ada Ibu, ada. Oke, baik. Jadi gini Bapak Ibu, untuk aplikasi SKP yang sudah kita gunakan itu belum mengakomodir peraturan ini gitu. Jadi makanya kenapa kita kembali lagi ke Excel gitu. Ini teman kami sedang mengembangkan. Semoga tahun depan nanti kita sudah bisa menggunakannya Bapak Ibu ya, agar tidak ke Excel lagi. Tapi di luar itu besar lebih di atas itu sebenarnya harapan kami tidak ada perubahan peraturan lagi, sebenarnya itu sih Bapak Ibu mau aplikasi ada kalau peraturan berubah akan menjadi tidak berguna gitu ya Bapak Ibu ya gitu. Kemudian ini lanjutan dari Budian Pane tadi terkait indeks RB, jika IKU dan delivery ekspektasi ada pada kuadran kurang, coba kita buka di PT-nya. Jika indikator ini ya, salah ada gini ya, jika IKU dan delivery ini pada kuadran kurang, saya jadi ini ya Bu, maksudnya ketika hasil indikatornya ini ada di atas atau sesuai ekspektasi dan indeks RB-nya ini pokoknya dia ada di sini ya Bapak Ibu ya, Bu Dian Pane ya, di kiri ini, di luar baik ini ya, di luar baik dan istimewa, maka bisa saja predikat akhir pegawai sangat baik atau baik. Nah, ini juga kemarin kami sampaikan Bapak Ibu, ini apakah given harus seperti ini gitu ya. Karena kalau seperti ini dan ketentuan tentang kenaikan pangkat masih berlaku seperti yang sedia kala, maka bisa dipastikan ketika pegawai ada di ketika organisasi ada di kurang gitu ya, ada di kurang, maka bisa dipastikan akan sangat banyak pegawai yang tidak dapat melanjutkan proses kenaikan pangkatnya karena mau nggak mau mengikuti dengan predikat akhir mengikuti dengan capaian kinerja organisasi. Dan kemudian seperti yang disampaikan Ibu, berarti bisa saja ya pegawai hasil akhirnya sangat baik atau baik gitu ya. Nah, itu kami sampaikan. Idealnya kan begitu ya, mirroring gitu. Kurang ya kurang gitu. Tapi kalau sesuai dengan yang tadi penilaian individu tadi itu bagaimana? Nah, itu kembali lagi ke pimpinan gitu ya. Seharusnya sesuai dengan grafiknya capaian kinerja organisasi. Tapi yang disampaikan oleh Menpan kemarin adalah ini sifatnya adalah panduan. Jadi bisa jadi sebagian besar pegawai ada di baik, tetapi itu akan kalau kembali lagi Menpan menyampaikan kalau seperti itu misalnya predikatnya kurang, tetapi sebagian besar pegawai ada di baik bahkan ada yang sangat baik, maka nanti akan menjadi evaluasi oleh Menpan seperti itu sih Bu. Jadi
kemarin sih kita lebih melihat ke pegawainya. Kalau misalnya kinerja pegawai, bentar, ada kurvanya nggak ya? Nah, misalnya kurva seperti ini ya. Misalnya kurva seperti ini, baik gitu ya. Kurvanya organisasinya baik misalnya, maka kurvanya seperti ini. Kurva kinerja pegawainya seperti ini. Maka berarti pasti ada, kalau dilihat dari kurva ini, berarti pasti ada pegawai di predikat sangat kurang, butuh perbaikan, baiknya lebih paling banyak, dan sangat baik. Gitu. Nah, itu berarti bisa dipastikan teman-teman yang di sini adalah teman-teman yang dalam arti dikorbankan, gitu ya. Itu kembali lagi yang disampaikan oleh Menpan. Ini sifatnya adalah panduan. Kalau Bapak Ibu ada yang pernah baca paparan dari Menpan, ini sifatnya adalah panduan, gitu ya Bapak Ibu ya. Di panduan itu, ini adalah panduan di kinerja organisasinya. Harapannya sesuai dengan kurva distribusi ini. Tetapi jika memang pelaksanaan di lapangan pegawai banyak yang dipredikat baik, ya kita kembalikan lagi. Seperti itu sih Bu. Gitu. Semoga menjawab ya Bu ya. Mungkin masih menggantung sih sebenarnya, kami pun juga waktu dijawab seperti itu juga kurang puas, tapi ya sudah, kita terima saja. Kita jalani saja. Yang penting kita coba sejalan antara kinerja organisasi dengan kinerja pegawai gitu ya. Kemudian apakah dimungkinkan perpindahan dari admin kelas B? Apakah dimungkinkan perpindahan jabatan pelaksana ke jabatan lain yang lebih tinggi kelas jabatan sebagai bentuk penghargaan promosi, bentuk penghargaan atau promosi atas kinerja? Bisa saja, Bapak. Bentuk penghargaannya itu bisa apapun, bisa naik tingkat pun bisa, gitu ya. Tapi tetap dalam bentuk promosi untuk naik ke kelas jabatan yang lebih tinggi dan seterusnya itu disesuaikan lagi. Untuk SKP-nya, misalnya SKP-nya memenuhi gitu ya, evaluasi kinerjanya memenuhi, kita kembalikan lagi dengan persyaratan-persyaratan jabatan yang akan dituju, gitu ya Bapak Ibu ya, karena mau nggak mau kita ada ketentuan-ketentuan di masing-masing jabatan seperti itu. Kalau sifatnya bentuknya penghargaan atau promosi itu bisa saja Pak, karena seperti yang tadi ya, kalau yang 2 tahun ya sangat baik, 2 tahun berturut-turut diprioritaskan dalam talent pool. Nah, talent pool ini mungkin bisa ya ke jabatan yang lebih tinggi. Kalau yang baik, 2 tahun berturut-turut, prioritasnya adalah pengembangan kompetensi. Nah, ini ada catatan. Pejabat pembina kepegawaian, dalam hal ini Menteri ya, dapat memberikan penghargaan lain atas kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi misalnya Pak Menteri menganggap someday kinerja pegawai ini akan diperhitungkan dan akan ada peraturan mengenai penghargaan, nah itu diperkenankan selama sesuai dengan ketentuan peraturan. Gitu. Semoga menjawab ya Pak Admin kelas B. Saya kembalikan dulu ke Pak Lukman, silakan Pak Lukman. Ya, terima kasih Bu Sinta atas jawabannya. Sekarang kita kurang 5 menit, jam 12. Jadi, Pak, adakah kesimpulan barangkali ya Pak Wadir? Silakan Bapak Ibu, kalau masih ada yang mau ditanyakan kami persilakan. Oh iya, kita masih ada waktu Bu Sinta, 5 menit. Silakan Bapak Ibu yang ada di Zoom atau yang ada di lantai 3. Oke. Saya mau bertanya, Bu Sinta. Silakan. Iya, itu. Terkait tadi penjelasan tentang tugas utama dengan tugas tambahan, di sini dilihat bahwa untuk JFT seperti arsiparis dan PLP atau yang sejenisnya itu breakdown untuk rincian dari kegiatan yang menjadi pokok dari jabatannya, tugas-tugasnya itu tidak melihat dari rincian perkegiatan jabatannya ya. Seperti tadi dicontohkan bahwa
rincian yang ada dalam anggaplah seperti PLP Dupak tidak dirincikan sebagai tugas utama, tapi dibalik menjadi tugas tambahan. Sementara yang utama adalah tujuan daripada organisasi atau unit kerja. Mungkin bisa diperjelas sedikit, jadi penekanannya ke organisasi lebih banyak dibanding pekerjaan sebagai JFT-nya, fungsional tertentunya. Iya, makasih Mbak Sinta. Baik, begini Bapak, teman-teman, jadi gini, yang dituliskan, yang penting di dalam matriks ini, saya coba matriks lagi ya. Di dalam matriks ini, Bapak Ibu, tertuang gitu. Tidak selalu eksplisit ya Bapak Ibu ya. Misalnya, untuk persentase lulusan sarjana ini, teman-teman PLP misalnya, dia pasti menyiapkan peralatan lab yang siap untuk digunakan. Nah, peralatan lab siap untuk digunakan ini kan sebenarnya kalau dilihat dari persentase lulusan nggak nyambung ya, tapi peralatan lab yang disiapkan itu dalam rangka untuk menuju ke sini gitu, menuju ke persentase lulusan ini seperti itu. Nah, seperti terus yang tadi yang dituliskan di hasil kerja utama adalah yang sesuai dengan target organisasi, bukan di butir-butir kegiatannya. Sebenarnya Bapak Ibu, jadi gini, yang dituliskan di sini itu tidak bulat-bulat butir-butir kegiatan Bapak Ibu, gitu ya. Bisa diparafrase saja, misalnya output dari hasil kerja Bapak Ibu apa, gitu ya. Outputnya misalnya alat praktek yang apa gitu ya, dituliskan saja alat praktek yang apa dalam rangka mendukung target yang mana gitu. Nanti baru bisa dituliskan di sini di indikatornya apa saja. Misalnya alat praktek sejumlah berapa gitu. Nah, itu bisa dituliskan di utama karena bagaimanapun apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu dalam penyiapan alat praktek itu nggak mungkin dalam rangka Bapak Bapak melakukan dalam hal kepentingan individu saja, enggak. Bapak mendukung organisasi dengan melakukan pekerjaan Bapak sebagai PLP, misalnya seperti itu. Gitu, Pak. Jadi, bisa semua masuk ke kinerja utama. Gitu. Yang contohnya masuk ke kinerja tambahan mungkin ya Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu mendapatkan tugas atau mendapatkan Bapak misalnya sebagai PLP, Bapak ditugaskan untuk menjadi mengelola lab kampus lain misalnya. Nah, itu kan tidak dalam rangka target organisasi kampus PNUP misalnya seperti itu. Nah, itu jadinya masuk ke hasil kerja tambahan gitu, Pak. Condong prioritas capaian organisasinya seperti itu gitu. Jadi yang kalau Bapak merasa saya nggak sesuai dengan butirnya, sebenarnya sesuai saja, tinggal melihat dari perspektif dari apa yang Bapak Ibu kerjakan itu untuk mengacu indikator yang mana, atau mengacu hasil kerja pimpinan kita yang sebelah mana, gitu sih Pak. Nggak eksplisit soalnya. Semoga menjawab ya Pak ya. Oke, baik. Terima kasih. Baik Pak. Silakan Pak Lukman. Ya, baik Bu. Bu Sinta, maaf ini tadi ada masalah-masalah teknis sedikit. Mungkin karena waktu Ibu, jadi pertemuan kita pada siang hari ini kita akhiri, atau ada closing statement dari Pak Wadid II, atau masih ada penutup sedikit Ibu Sinta sebelum
kita keluar dari Zoom. Cuman berpesan saja Bapak Ibu, kita sebagai ASN ini punya kewajiban untuk menyusun sampai dengan dari penyusunan rencana SKP sampai dengan evaluasi kinerja Bapak Ibu ya. Dalam hal Bapak Ibu sebagai dosen atau sebagai JF itu kebutuhannya melekat di status Bapak Ibu sebagai dosen ataupun JF gitu ya. Tetapi sebagai PNS-nya, sebagai ASN-nya, kewajiban kita adalah terkait dengan SKP ini. Karena bagaimanapun juga mungkin Bapak Ibu pimpinan juga merasakan ya dari perjalanan karir dari awal CPNS, kemudian nanti diangkat menjadi PNS dan seterusnya diangkat menjadi JF ataupun diangkat menjadi pimpinan gitu ya. Selalu akan dibawa-bawa dokumen ini. Jadi harapan kami, karena ini kewajiban kita sebagai PNS, maka mohon untuk kita laksanakan ya Bapak Ibu ya, jangan sampai jika kondisi terburuknya proses kepegawaian atau proses karir kita terhambat, jangan sampai menyalahkan teman-teman kepegawaian, karena bukan kewajiban teman-teman kepegawaian yang membuat ini ya, yang membuat kita masing-masing, mungkin teman-teman kepegawaian yang akan mengumpulkan untuk di proses selanjutnya. Seperti itu Bapak Ibu, mohon bantuannya, terima kasih. Mohon maaf jika dalam penyampaian masih banyak kekurangan. Terima kasih banyak. Ya. Baik Ibu Sinta. Memang betul bahwa, tapi sampai sekarang kan petunjuk teknis dari ini kan tadi sementara digodokkan Ibu Sinta ya. Jadi mungkin untuk beberapa saat ini kita masih belum bisa menggunakan secara maksimal dari peraturan Permenpan RB nomor 6 ini. Kemudian bahwa apa namanya, ada enggak target kapan kira-kira bisa selesai ya Ibu Sita, sehingga teman-teman di sini ada ancang-ancang untuk segera mempelajari dan dapat menggunakan. Kalau untuk targetnya Pak, karena targetnya pada saat penilaian nanti ada yang dinilai gitu Pak. Pada saat evaluasi ada yang dievaluasi gitu. Evaluasinya kapan? Di akhir tahun Desember gitu ya. Jadi harapannya sebelum Desember sudah siap target-targetnya, sehingga nanti di Desember sudah bisa dilakukan evaluasi. Gitu sih. Oh ya, baik Bu. Ya. Karena ini kan kita juga semua berangkat dari perjalanan kinerja direktur sampai ke bawah-bawah di apa namanya, dijabarkan ya. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, karena waktu kita sudah menunjukkan pukul 12.00, maka mungkin pertemuan kita pada pagi hari ini menjelang siang kita sudahi Ibu Sinta ya. Kita dapat menanyakan segala sesuatunya nanti bisa lewat kepegawaian atau lewat media lain ya. Saya kira demikian Bapak Ibu, terima kasih Pak Wadi 2, Bapak Ibu yang ada di Zoom, terima kasih banyak atas kehadirannya. Teman-teman yang ada di lantai 3 gedung administrasi aula, terima kasih banyak. Semoga pertemuan kita pada siang hari ini membawa berkah dan dapat bermanfaat untuk kita sebagai ASN dan bermanfaat untuk institusi kita ke depannya. Demikian barangkali Bu Sinta. Terima kasih banyak sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pamit ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.